Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan seorang bocah bernama Jimmy cuy, yang sejak lahir tidak memiliki kekebalan tubuh seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga sejak dari lahir telah diberikan sebuah gelembung untuk menutupi tubuhnya dari kuman-kuman yang sewaktu-waktu bisa membunuhnya. Ketika umurnya 4 tahun, Jimmy dibawa pulang oleh orang tuanya ke rumah yang sangat besar di Palmdale, California. Ibunya selalu melarang anak-anak lainnya bermain bersama Jimmy karena takut terkontaminasi kuman yang mereka bawa. Untuk pertama kalinya Jimmy benar-benar merasa sangat bebas karena difasilitasi kamar gelembung yang sangat besar di dalamnya. Ada tempat tidur sendiri dan mempunyai banyak sekali mainan. Jimmy sangat senang menonton acara favoritnya yang berjudul Land of the Lost bersama ibunya. Karena Jimmy dilarang bermain di luar oleh ibunya dan Jimmy terlihat aneh, akhirnya tetangga di sekitar rumahnya menyebutnya sebagai Bubble Boy. Tiap saat ibunya selalu memanjakan Jimmy layaknya seorang raja. Singkat cerita, Jimmy pun tumbuh besar seperti anak normal lainnya. Pada usianya yang ke-16 tahun, dia tidak mendapatkan hadiah mobil, melainkan mendapatkan gitar listrik yang sangat keren. Dia pun sangat bahagia karena merasa memiliki segalanya yang dia butuhkan. Sampai akhirnya, Cole, si tetangga baru yang sangat cantik dan seksi, membuat hati Jimmy tertarik. Setiap hari, Jimmy selalu membersihkan kaca jendela rumahnya untuk melihat Cole yang sedang mencuci mobil. Anak tetangga lainnya selalu menghina dan membicarakan hal buruk mengenai Jimmy, si Bubble Boy. Hal itu juga yang dikatakannya kepada Cole, akan tetapi Cole mengabaikan pembicaraan itu. Suatu hari, dengan rasa penasaran, akhirnya Cole berkunjung ke rumah Tuan Livingstone, yaitu ayah Jimmy. Cole pun dipersilahkan masuk. Melihat pipa gelembung transparan di setiap jalur ruangan, Cole semakin bertambah penasaran. Dan Cole memutuskan untuk menelusuri arah datangnya pipa tersebut. Kemudian pipa itu mengarah pada satu kamar, yaitu kamar Jimmy cuy. Dengan rasa kagetnya, Cole kemudian mendekati Jimmy yang terlihat kesusahan untuk memasuki ruang gelembungnya. Mereka pun akhirnya berkenalan. I'm Jimmy. I'm Chloe, the whore next door. What? Dan terus mengobrol kesana kemari seperti membahas gitar dan menanyakan hal kesukaan. Hal tersebut terus-menerus berlanjut sampai mereka menjadi teman yang sangat dekat cuy. Suatu hari tiba-tiba Jimmy dikenalkan oleh Cole kepada Mark yang nanti akan menjadi teman dansanya. Hal itu membuat hati Jimmy sedih dan terluka. Apalagi Jimmy selalu melihat kemesraan mereka dari balik jendela kamarnya. Ibu Jimmy selalu memperingatinya bahwa tidak ada wanita yang benar-benar tulus. Hingga suatu hari, Cole datang menemui Jimmy untuk memberitahukan bahwa kedekatan Cole bersama Mark akan segera berlanjut ke pernikahan yang akan dilaksanakan di air terjun Niagara pada hari Sabtu, sekaligus meminta pendapat Jimmy. Namun, mendengar hal tersebut, hati Jimmy sangatlah hancur. Lalu, Jimmy mengembalikan barang-barang pemberian Cole dan sekaligus menolak sebuah hadiah yang akan diberikan lagi kepadanya. Cole pun marah dan merasa kecewa karena Jimmy menolak dan malah mengembalikan barang pemberiannya. Lalu dia pergi meninggalkan Jimmy seorang diri. Cole pun segera berangkat pindah karena dia akan segera menggelar acara pernikahannya di air terjun Niagara Falls dengan penuh lamunan di sepanjang jalan. Begitu pula yang dirasakan oleh Jimmy. Sampai akhirnya Jimmy menemui hadiah yang ia tolak. Lalu Jimmy membuka hadiah itu. Ternyata hadiah itu berisi mainan kaca yang bertuliskan I love you. Sontak hati Jimmy terenyuh. Lalu tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Lalu Jimmy membuat pakaian yang akan dipakainya di luar sana. Karena Jimmy ingin menghentikan pernikahan Cole dan ingin mengungkapkan perasaan yang sesungguhnya. Setelah pakaian itu pun jadi, Jimmy diam-diam keluar dari rumahnya. Untuk pertama kalinya ia menyentuh rumput, kerasnya tiang lampu, dan tidak sengaja dia pun merasakan kotoran anjing cuy. Jimmy benar-benar merasa bebas. Dengan senangnya ia berlari kencang menuju loket bus. Tetapi sayangnya sang penjaga loket tak dapat membantunya dikarenakan uang Jimmy yang tidak cukup. Namun Jimmy tak patah semangat. Ia pun terus berjalan dan kemudian dia tertabrak bus yang membawa sekelompok orang yang sangat aneh. Lalu Jimmy pun menceritakan tentang tujuannya.
Dengan senang, orang-orang tersebut mengantarkan Jimmy. Di perjalanan pun mereka bernyanyi dan menari gembira. Akan tetapi akhirnya Jimmy diturunkan karena tidak satu pemikiran dan menolak ajakan untuk bergabung dengan kepercayaan mereka, cuy. Lalu Jimmy memutuskan untuk berjalan dengan penuh rintangan dan rasa lelah. Sementara itu ibunya yang mengantarkan makanan seperti biasa merasa terkejut karena anak kesayangannya tidak ada di kamar, lalu memutuskan untuk telepon polisi. Namun polisi tidak memperdulikannya. Kemudian ibu dan ayah Jimmy segera mencari Jimmy dan menemui loket bus terdekat, lalu menanyakan keberadaan anaknya. Penjaga loket mengatakan kalau Jimmy dibawa oleh sekelompok orang-orang yang sangat gembira, cuy. Di lain tempat, Jimmy yang tengah berjalan, dia bertemu seorang pria yang ban motornya saat itu sedang bocor. Lalu Jimmy menawarkan diri untuk membantu memperbaikinya, sambil bercerita mengenai tujuannya. Setelah motor selesai diperbaiki, pria tersebut membantu Jimmy untuk mengantarkannya ke tempat tujuan Jimmy. Di jalan, Jimmy melihat indahnya pemandangan kota Vegas, Paris, dan New York. Lalu ia pun diajak berjalan-jalan ke tempat permainan dan menonton konser rock. Di tempat permainan, Jimmy melihat skuter yang ia kemudian berhasil mendapatkannya dengan sebuah koin permainan yang tersisa. Walau dia tidak suka dengan cara meninggalkan pria tersebut tanpa memberi ucapan selamat tinggal, namun dia harus segera pergi karena acara pernikahan Cole akan dimulai 2 hari lagi. Menyadari Jimmy tiba-tiba menghilang, sang pria lalu mencarinya dan mencoba menanyakannya kepada orang-orang di sekitar tentang keberadaan Jimmy. Sementara itu, ibu Jimmy yang tengah mencari anaknya melihat seseorang mengendarai skuter dengan pakaian yang unik seperti alien, dengan gelembung yang sangat besar. Akhirnya dia pun tersadar bahwa yang sedang dilihatnya itu adalah Jimmy, anaknya sendiri. Lalu seketika memutar kendali setir mobilnya hingga menabrak Jimmy. Jimmy langsung terpental dan masuk ke dalam kereta yang sedang melaju. Setelah Jimmy tersadar, dia terkejut karena ada beberapa orang sirkus bersamanya. Sesampainya kereta itu berhenti, Jimmy keluar dan ingin melanjutkan perjalanannya. Tetapi dihadang oleh ketua sirkus yang mengharapkan Jimmy untuk ikut bergabung. Namun Jimmy menolaknya. Mereka akhirnya bertengkar dan ketua sirkus terpental hingga pingsan. Orang-orang sirkus yang merasa tertolong oleh Jimmy ingin membalas budi dan bersedia menemani perjalanan Jimmy. Namun Jimmy menolak dan ingin mengurus masalahnya sendiri. Jimmy pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Tiba di suatu tempat, Jimmy menyaksikan sekumpulan orang yang sedang menghina seorang lelaki tua. Kemudian Jimmy berusaha membelanya dan sedikit menceritakan kedatangannya. Akan tetapi mereka tidak menganggap perkataan Jimmy. Jimmy malah dikunci sendirian di dalam sebuah toko karena mereka beranggapan kalau Jimmy bisa menyebarkan kuman. Tiba-tiba lilin dalam ruangan jatuh dan membakar setiap sudut ruangan tersebut. Dengan sangat hati-hati, Jimmy berusaha keluar dari tempat itu. Dia tak mau kalau sampai gelembungnya terbakar. Jimmy pun ditolong oleh lelaki tua yang ia bela tadi. Ternyata Pak tua itu adalah pedagang es krim. Dengan menggunakan mobil es krim, mereka berdua segera meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba di tengah perjalanan, Pak tua yang sedang mengendarai mobilnya dikagetkan oleh suara Jimmy yang sedang bermimpi buruk. Seketika mobil tersebut menabrak sapi hingga tergeletak. Hati Pak tua marah dan sedih saat Jimmy mengatakan bahwa itu hanyalah seekor sapi. Jimmy tidak tahu bahwa sapi dalam agama si Pak tua sangatlah istimewa dan suci. Walau Jimmy sudah meminta maaf, tetapi si Pak tua menghiraukannya. Jimmy pun kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, ibu dan ayah Jimmy akhirnya menemukan kereta yang membawa anaknya. Karena Jimmy sudah pergi, mereka cuma menemukan ketua sirkus di situ. Lalu si ketua sirkus menceritakan hal yang telah terjadi. Ibu Jimmy menyempatkan diri menelepon Cole bahwa karena Cole, Jimmy pergi meninggalkan rumah. Mereka pun bermaksud melanjutkan perjalanannya, namun mobil mereka telah hilang karena dicuri oleh orang-orang sirkus yang berusaha mencari Jimmy untuk membantunya. Akhirnya ayah dan ibu Jimmy terpaksa menggunakan mobil truk si cebol ketua sirkus. Di malam hari, Jimmy bertemu dengan sopir taksi dan meminta mengantarkannya dengan segera. Tetapi sopir taksi itu akan bersedia membawa Jimmy kalau sanggup membayarnya seharga $500. Tapi Jimmy sama sekali tidak mempunyai uang. Kemudian Jimmy melihat pertandingan yang pemenangnya akan mendapatkan $500. Jimmy pun mencoba mendaftarkan dirinya untuk ikut pertandingan itu.
Dengan susah payah akhirnya ia berhasil sebagai pemenang dan mendapatkan $500. Ketika Jimmy akan menemui sopir taksi, tiba-tiba dia dihadang oleh sekelompok orang-orang aneh pengendara bus yang tempo hari pernah membawanya. Mereka beranggapan dan percaya kalau Jimmy adalah orang istimewa yang harus dilepaskan dari gelembungnya. Kejadian tersebut sempat dilihat oleh orang-orang sirkus yang mencuri mobil ibu Jimmy. Jimmy dibawa ke satu tempat untuk dilepaskan dari gelembungnya. Namun datang pertolongan dari orang-orang sirkus yang menyamar sebagai anggota kelompok orang-orang aneh itu. Sekelompok orang aneh segera mencari Jimmy. Jimmy yang dibawa oleh orang-orang sirkus tak sengaja bertemu si pengendara motor yang juga tengah mencarinya bersama teman-temannya. Si pengendara motor salah paham beranggapan kalau Jimmy telah dicuci otaknya oleh orang-orang sirkus yang masih menyamar. Akhirnya terjadilah kerusuhan antara sekelompok orang motor, orang sirkus, dan sekelompok orang aneh. Jimmy sendiri kemudian meloloskan diri dan segera pergi naik taksi yang supirnya ternyata bernama Papi. Papi dan Jimmy saling bertukar cerita, dan ternyata Papi memiliki saudara kembar bernama Pipi. Keesokan paginya setelah Jimmy bangun, Papi terlihat kaku seolah sudah mati dan mobilnya hampir menabrak tiang iklan. Jimmy melompat menyelamatkan diri. Dia terjatuh hingga ke depan minimarket. Jimmy kemudian masuk dan meminta tolong untuk menelepon. Lalu dia menelepon call dan memberitahukan bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengannya. Namun yang mengangkat telepon ternyata Mark, dan Mark mengatakan hal-hal yang membuat hati Jimmy sakit dan sedih. Dengan hati yang sedih, akhirnya Jimmy menelepon ibunya. Mendengar kabar itu, ayah dan ibunya Jimmy segera bergegas untuk menemui Jimmy. Akhirnya mereka menemukan Jimmy dan memasukkannya ke dalam mobil. Sambil menunggu ibu Jimmy, Jimmy bercerita kepada ayahnya. Ayah Jimmy ikut merasakan kesedihan Jimmy dan memutuskan menyuruh Jimmy untuk mewujudkan impiannya. Jimmy segera keluar dan berlari. Mengetahui hal itu, ibu Jimmy segera mengejarnya. Di saat yang bersamaan, sekelompok orang aneh, orang-orang sirkus juga sekelompok pria bermotor yang membawa mobil si pedagang es krim pun tiba di situ. Mereka semua mengejar Jimmy. Akan tetapi Jimmy segera menaiki pesawat yang tiba-tiba melintas di dekatnya. Semua orang mengejar Jimmy, tetapi Jimmy lepas landas dengan pesawat yang ternyata dikendarai oleh saudara kembar Papi yaitu Pipi. Di atas udara, Jimmy merasa senang melihat keindahan air terjun Niagara yang jadi tempat tujuannya. Seperti halnya Papi, Pipi pun mengalami hal yang sama. Dia kaku seolah mati hingga pesawatnya hilang kendali, kemudian terjatuh ke air. Sementara itu, pernikahan Cole akan segera dilangsungkan. Sampai ke daratan, Jimmy terus berlari agar cepat sampai untuk menghentikan pernikahan Cole. Di dalam gereja saat pernikahan sedang berlangsung, Cole tiba-tiba ragu. Sampai akhirnya dikejutkan oleh kedatangan Jimmy yang tiba-tiba waktu itu. Dengan keyakinan tinggi, Jimmy segera melepaskan gelembung yang ada di tubuhnya. Kemudian mengungkapkan tentang perasaannya terhadap Cole dengan sangat romantis. Lalu seketika itu Jimmy pun pingsan. Ibu dan ayah Jimmy juga orang-orang yang mengejar Jimmy sampai di tempat itu. Mereka semua termasuk tamu undangan merasa kaget. Mereka berpikir Jimmy mati sebab melepaskan gelembungnya. Rupanya Jimmy hanyalah pingsan. Saat sadar, kemudian ibunya mengatakan dengan jujur sambil menangis bahwa Jimmy sebenarnya sama normal seperti orang-orang yang lainnya. Walau kecewa, Jimmy pun memaafkan ibunya dan memeluknya. Di akhir cerita, mereka semua termasuk Jimmy dan Cole berbahagia dengan acara pernikahan mereka. Dan film ini pun selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.